Ada kreator robot siluman. Nah, spesial kita langsung di sawah. Kita habis menyaksikan kerja traktor siluman. Nah, kenapa disebut siluman nanti kita bahas ya. Nah, ini ceritanya dulu resign, kemudian buka bengkel katanya Mas Wahid Hasim ya. Betul. Pertama resign, bengkel apa Mas? Bengkel elektronik sama bengkel motor Mas. Beliau tuh fokus di bidang pertanian. Ini karya beliau tuh di belakang kita ini ada traktor siluman namanya. Saya ya sebagai anaknya merasa terpanggil lah. Gimana kalau saya traktor ini saya modifikasi, kebetulan ilmu-ilmu yang ada di aeromodeling kita terapkan di traktor. Dulu waktu traktor di seputaran sini kan ada tanggul ya Mas. Iya. Saya berada di balik tanggul itu loh Mas, yang mengendalikannya. Oh gitu di balik sana. Itu ada orang lewat, saya sengaja prank orangnya. Weh traktor apa? Traktor siluman itu siluman ya gitu bilangnya orang ya. Oh memang pernah seperti itu ya? Pernah dulu. Ngeprank orang lewat itu. Betul. Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini kita tim media penyuluhan pertanian Kebumen lagi main di sawah. Di sawah, tepatnya di Desa Tepakyang, Desa Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Seperti kita ketahui bersama, di sini ada kreator robot siluman. Nah, ini beliau nanti kita wawancarai, kita kulik semuanya tentang traktor yang ada di belakang kita ya. Tapi sebelumnya kami pesan 3M dulu biar tetap terjaga protokol COVID-nya. Kita harus tetap menjaga jarak ya Mas Hasim, kemudian harus memakai masker dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun ketika mau makan khususnya. Ini kita udah jaraknya udah semeter ya Mas Hasim ya? Sudah Pak. Udah semeter, kita copot aja dulu gimana maskernya? Boleh ya. Gak apa-apa ya biar lebih enak kita ngobrolnya. Kacamata gimana ini? Boleh, tapi mau ditaruh sini lebih ganteng. Nah, boleh lah. Iya. Ya. Iya. Sahabat Tani, ini spesial kita langsung di sawah. Kita habis menyaksikan kerja traktor siluman. Nah, kenapa disebut siluman nanti kita bahas ya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu sahabat Tani, narasumber kita yang luar biasa hari ini adalah Mas Wahid Hasim. Betul. Ini namanya saya mengingatkan ulama Nahdlatul Ulama ya, ada ya. Iya, Mbah salah Wahid satu Hasim dulu. Mbah Wahid Hasim ini tapi luar biasa kayaknya. Kenalan dulu Mas Wahid Hasim ke sahabat Tani. Panggilan pemirsa kita itu panggung penyuluhan ini sahabat Tani, namanya siapa, kemudian silakan disapa dulu Mas Wahid. Halo Sobat Tani di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Wahid Hasim, umur 37 tahun. Saya lahir di Desa Tepakyang, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Oke, untuk yang lain-lain nantilah dibahas. Oke, Mas Wahid Hasim. Jadi asli sini ya Mas ya? Asli putra sini asli Pak. Putra Tepakyang Adimulyo. Dan ini benar-benar asli sini, kemudian sekolahnya juga di Kebumen saja ya Mas? Iya. Ini alumni SMK Ma'arif 1 Kebumen, sahabat Tani. Beliau itu jurusan apa dulu Mas kuliahnya Mas? Dulu teknik mekanik otomotif. Teknik namanya. mekanik otomotif. Iya. Wah, jadi memang nyambung lah dengan traktor siluman ini, nanti kita cerita. Oke. Mas Wahid Hasim dulu kok selesai kuliah, infonya apa jenengan itu pernah bekerja ya? Maksudnya bekerja ikut perusahaan atau ikut orang gitu ya? Iya, dulu pernah bekerja di perusahaan di Jakarta. Oh, pernah di Jakarta. Di Astra Daihatsu Motor. Pernah kerja di Astra. Wah, itu di Astra lumayan ya infonya. Ya, gajinya ini. Ya, kalau dibanding yang perusahaan lain dulu lebih tinggi Mas. Lebih tinggi. Tapi ya capeknya luar biasa. Dibanding penyuluh juga kayaknya lebih tinggi karyawan Astra kayaknya. dulu sekarang tapi kok resign Mas, infonya cuma setahun jenengan bekerja di perusahaan terkenal itu ya. Iya. Kenapa resign Mas Hasim? Dulu waktu bekerja itu saya punya tujuannya mengetahui bagaimana bekerja itu di ibu kota. Oh ternyata
kerja di pabrik itu sangat capek mas. Oh gitu. Kebetulan pas saya di bagian docking engine, ngencengin bolnya itu 1 ton 300 kilo mas. Iya, iya. Terus di situ juga ingin menambah ilmu mas. Dulu saya di plant assembling ya, docking engine, tapi saya jalan-jalan. Saya punya seorang kawan maintenance, jadi saya banyak tahu tentang mesin-mesin industri mas gitu loh. Oh iya. Saya pelajari itu. Lumayan. Jadi kerja di perusahaan salah satu misinya adalah mencari ilmu ya, bukan hanya mencari uang ya Mas Hasim ya. Betul sekali. Jadi cukup 1 tahun dapat ilmu yang luar biasa. Ini nanti kita ceritakan apa ilmunya yang bermanfaat buat sahabat tani sekalian ya. Nah ini ceritanya dulu resign, kemudian buka bengkel katanya Mas Wahid Hasim ya. Betul. Pertama resign, bengkel apa Mas? Bengkel elektronik. Sama bengkel motor mas. Iya dulu. Biasanya motor ya motor, elektronik loh mas. Ya karena sekarang sudah tuntutan zaman ya, untuk teknologi otomotif tidak jauh dari elektronik. Oh, gitu. Sekarang teknologi motor sudah injeksi semua. Injeksi itu elektronik. Full elektronik. Ya? Mesinnya itu otomotif ya. Mesinnya otomotif, mekanik sama kita gabungkan dengan elektronik itu. Jadi jenengan servis motor bisa, servis TV, AC, kulkas juga bisa. Bisa. Tukang servis segala bisa ini Mas Hasim ya. Kita harus multi talent lah karena di multi talent ya. Di desa tahu sendiri kan lah. Tapi ini yang menarik sahabat tani, beliau itu bisa servis elektronik, bisa servis otomotif, motor. Tapi akhir-akhir ini, ya enggak akhir sih, udah dua tahunan kesini lah, dari 2018, 2019 kesini, beliau tuh fokus di bidang pertanian. Ini, karya beliau tuh di belakang kita ini ada traktor siluman namanya. Nah, kenapa Mas Hasim kok dari dulu kan teknik, kemudian elektronik sama otomotif kan, biasanya ya ngoprek-ngoprek motor biar kenceng gitu, kemudian atau bikin apa drone apa segala macam untuk elektroniknya. Kenapa kok bisa mikir sampai punya keinginan untuk bikin traktor kayak gini Mas Hasim? Ini dimulai sejak ada kelompok tani di desa kita. Kebetulan saya anggota kelompok tani. Kelompok tani apa Mas? Kelompok tani Sumber Rezeki 2. Sumber Rezeki 2 Desa Tepakyang ya, di Mulyo. Waktu itu kita dapat bantuan traktor. Iya. Dan saya dan bapak saya mencoba mengoperasikan. Loh, ternyata kok gini amat. Capek sekali. Apa nggak ada cara lain supaya lebih mudah? Terus saya terpikirkan, kebetulan saya hobinya aeromodeling ya Mas. Oh dulu basicnya aeromodeling ya. Jadi mainan remote pesawat itu ya Mas Hasim? Betul, remote seperti ini Mas. Dolanannya yang Sugi lah ya? Bukan. Oh bukan? Bukan. Itu dolannya emang hobi. Oh iya. Basicnya itu, kemudian dapat traktor, kelompok taninya dapat bantuan traktor dari Kementerian Pertanian ya? Betul. Itu tahun berapa itu Mas? Tahun 2017 Mas. 2017 dapat traktor, terus bapaknya ngoperasiin kayaknya berat sekali gitu ya? Karena faktor usia sudah 60 tahun Mas. Oh gitu. Saya ya sebagai anaknya merasa terpanggil lah. Gimana kalau saya traktor ini saya modifikasi, kebetulan ilmu-ilmu yang ada di aeromodeling kita terapkan di traktor. Alhamdulillah waktu itu tahun 2018 bisa jalan Mas untuk versi ke-1. Versi pertama. Yang namanya itu masih prototipe. Yang namanya membuat barang tidak bisa langsung bagus Mas, harus ada trial dan errornya loh. Pasti ada update-update ya, sama dengan aplikasi itu kan tiap hari juga diupdate untuk perkembangannya ya. Betul sekali. Versi pertamanya itu tahun 2018 Mas ya. Terus pengembangan lagi tahun 2019 kita udah mencapai pengembangan versi ke-3. 19 versi ketiga. Kalau nggak salah itu waktu itu langsung ikut Kreanova ya 2019. Betul sekali ya. Alhamdulillah kita dapat juara satu tingkat kabupaten. Itu kan masih versi 3 waktu itu ya. Versi 3 digunakan begitu ketemu mesin tanam kedua yang pakai gelebek kok agak lemot gitu. Masih kurang tenaganya. Untuk belok ada jeda itu loh Mas. Oh gitu. Untuk beloknya itu pencet sekarang 1/4 detik baru belok. Agak nge-lag ya. Nge-lag ya kita. Iya, makanya kita ada pengembangan lagi dan untuk sampai sekarang itu versi 4,5. Itu lebih powerful Mas.
Ini udah versi ke 4,5. 4,5 ya, versi 4,5. Ini udah kayak model anu ya, kelas-kelasnya ada 1, 2, 3, 4,5. Iya, Nanti yang 5 kayaknya lebih sempurna lagi. Iya. Kita melakukan kaizen lah istilahnya. Istilah orang pabriknya kaizen, pengembangan terus menerus. Iya. Jadi apa yang sudah dibuat dari versi pertama sekarang udah menjadi pengembangan menjadi 4,5, versi 4,5. Dan betul. Bedanya Mas, kalau beda yang signifikan lah dari pertama sampai sekarang itu tadi kan udah dijelasin, beloknya itu udah nggak nge-lag lah ya, langsung betul. Klik pencet remote langsung puter ya. Selain betul. Itu apa lagi Mas yang lebih ketara? Kayaknya dulu ada bandulnya apa gitu. Iya, kalau dulu kita masih asal-asalan asal jalan untuk versi pertama. Kita dulu bandulnya malah pakai roda mobil Mas. Iya, kita nyaksikan di YouTube banyak YouTube-nya Mas Hasyim tuh pakai roda ban ya. Iya. Kalau sekarang udah ganti. Udah sekarang besi. Yang jadi pertanyaan orang-orang kan begini. Kenapa harus ada bandul ya? Itu ilmu kita ambil dari air modeling juga. Yang namanya air modeling itu harus ada CG, Center of Gravity. Itu gravitasinya harus pusat gravitasinya harus pas. Kalau untuk pesawat di seputaran sayap dan kalau untuk traktor kita berada di as rodanya. Kita timbang dulu imbangnya gimana. Naik turunnya itu maksudnya Mas ya? Betul sekali. Itu tujuannya supaya nanti apabila berhenti traktornya kan nunduk kalau nggak dibandulin ya. Iya, otomatis nunduk gitu ya. Itu kalau nggak dibandulin itu nggak bisa bangkit lagi Mas. Ingat sendiri sekarang udah bisa ya? Iya, sekarang jadi bisa bangkit lagi. Jadi balance gitu. Jadi pengembangan terus akan lebih sempurna kan? Iya betul. Jadi menuju ke lebih sempurnanya traktor siluman ini ya. Ini disebut-sebut siluman, jadi banyak orang nyebut siluman itu sejarahnya gimana Mas? Apa dulu pernah orang ngelihat traktor jalan sendiri terus takut atau gimana? Ya dulu waktu traktor di seputaran sini kan ada tanggul ya Mas. Iya. Saya berada di balik tanggul itu loh Mas, mengendalikannya. Oh gitu, di balik sana? Itu ada orang lewat, saya sengaja prank orangnya. Weh traktor apa? Traktor siluman itu siluman ya gitu bilangnya orang ya. Oh memang pernah seperti itu ya? Pernah dulu. Ngeprank orang lewat itu. Betul. Traktor jalan sendiri gitu, makanya terkenalnya traktor siluman tuh kaosnya. Ini pilotnya kaosnya pilot traktor siluman. Ini Mas. Luar biasa. Dan ini salah satu kekayaan intelektual asli pemuda Tepakyang ini. Jadi traktor siluman itu ya. Sahabat tani, tadi mikir ke pertanian berarti karena memang kepeduliannya terhadap daerah sini, otomatis mata pencahariannya sebagian besar adalah petani ya Mas ya. Jadi betul, petani. Pengen mempermudah bagaimana petani-petani mengolah sawah, mengolah lahannya dengan traktor akan lebih mudah. Lah Mas, itu kok bisa jenengan traktor masuk dengan model siluman kayak gini? Awal-awal itu tahun 2018 itu sampai sekarang tantangannya kok langsung masuk kan? Biasanya kebiasaan petani itu dengan biasa aja udah jalan. Kok jenengan berani-beraninya masuk ke sawah yang masih anak muda, sebelumnya main pesawat sekarang main traktor. Itu di mata petani-petani yang biasa yang sudah berjalan itu gimana Mas tanggapannya Mas? Ya pertama banyak tantangannya. Istilahnya itu selalu dipaido. Paido apa bahasa Indonesia? Paido itu apa ya? Selalu dibully, diejek. Ya? Iya. Gak bakalan sempurna itu. Oh gitu. Itu malah menjadi tantangan buat jenengan ya? Iya, makanya itu saya tertantang untuk melakukan pengembangan lagi. Update sampai 4,5 itu ya? 4,5 yang lebih powerful, yang hampir nggak ada lag lah itu Mas. Ya, itu tantangannya seperti itu Mas. Tapi tetap ada ya, namanya inovasi baru akan ada orang yang kontra ya Mas ya. Pasti. Dan itu biasa. Kalau saat itu ada yang kontra, saat itu jenengan meninggalkan ya udah dikubur habis-habis ya. Ya udah. Untung jenengan masih langsung semangat, malah menjadi pemicu pengembangan berikutnya ya Mas ya. Betul Mas. Dan itu sebenarnya manfaat nggak sih ini buat petani Mas? Yang selain yang kontra sampai sekarang mungkin masih ada aja ya yang wah bakalan bagus macam-macam, tapi kemanfaatan yang dirasakan oleh petani misal apakah lebih hemat, apakah lebih memudahkan, nyatanya itu di petani gimana Mas Hasyim? Ya kalau untuk petani yang kita garap ya itu bilangnya untuk finishingnya itu lebih rata Mas. Finishing setelah digaru itu lebih rata. Oh gitu. Karena apa? Karena
kita proses mengerjakan itu tidak dipakaikan ski. Jadi traktor itu tidak membawa orang pakai ski. Ski itu yang sahabat seluncur tani, lah. kadang kalau manual itu kan orang yang naik di belakangnya, operatornya pakai seluncur papan gitu ya, Iya, kayak betul ski sekali. itu ya. Iya. Ini enggak, karena Enggak. jalan sendiri ya, jadi belakangnya enggak keinjek papan di belakangnya gitu Iya maksudnya. betul, Ya. dan itu kalau manual itu pasti membekas mas, hasilnya nggak bagus. Oh gitu. Terus untuk Bekas-bekas skinya sama kakinya operatornya juga gitu ya. betul sekali. Dan untuk misal ada itu lahan yang tidak rata, itu kan kalau manual kadang susah ya untuk dimanuver untuk manuver operator traktor manualnya. Kita tinggal pencet saja untuk manuver putar-putar gitu, kita serok yang tinggi, kita ratakan, kita bawa ke tanah yang lebih rendah, jadi itu rata mas. Dan itu bisa dilakukan dari jauh. Iya. Betul sekali. Hanya dengan remote itu ya Mas Ya, Hasim ya. menggunakan remote control ini Kayak mas. mobil-mobilan anak saya itu. Ini mobil-mobilan traktor beneran sahabat tani. Iya. Dan itu bisa lebih mudah, satu tanahnya juga lebih rata, kemudian secara ini kecepatan kerja dan kehematan BBM-nya itu gimana Mas dibanding yang manual biasa gitu? Kalau untuk pertama dari segi BBM dulu ya mas. Iya BBM-nya. Untuk penggunaan traktor remote control ini per hari waktu sekarang kita melakukan ya. Iya. Dengan mesin Kubota kita makan solar sekitar 5,5 liter mas. Per hari. Per hari. Per hari kerja terus pagi dan Iya, sore 8 jam. gitu ya, 8 jam kerja gitu. Betul. 1,5 5,5 liter. Oh 5,5 liter 8 jam kerja. Sedangkan waktu kita nyoba manual itu habisnya 8 liter mas. Wih, Iya. berarti perbandingannya sampai 2 liter lebih ya, Iya, itu penghematannya ya. betul, itu dikarenakan untuk traktor manual kan dipakaikan ski membawa orang. Itu kan Bawa berat beban mas. ya, Iya, beban operatornya menjadi bebannya Iya. traktor gitu ya. itu berat mas. Sudah berat buat nyingkalnya, menyongkel tanahnya itu kan. Sudah ditambah lagi berat operator. Apalagi Mas Hasim sekarang yang udah subur berapa kilo gitu ya. Saya 80 kilo mas. 80 kilo. Iya. Tambah 80 kilo traktornya otomatis Traktornya berarti jalan di borosnya tempat. di situ ya. Iya betul. Karena beban yang dibawa nggak bawa operator kalau traktor Betul. siluman ini, jadi cuman kerja bawa singkal atau bawa gelebeknya itu sendiri ya. Betul. Jadi lebih hemat sampai 2,5 liter kurang lebihnya penghematannya Iya, betul. dalam satu hari, sahabat tani. Mm-mm. Selain itu, selain menghemat itu, kemudian kecepatan kerjanya apakah Kecepatan terbukti kerja lebih cepat nggak Mas? terbukti mas. Kalau operator yang sudah mahir lah ya mas ya, Iya. itu diibaratkan sudah mahir. Itu sehari bisa dapat 650 ubin dengan kondisi tanah yang lunak kemarin. Kondisi tanah yang lunak, maksudnya udah ada airnya ya, udah Iya, diairi. betul, udah diairi. Nggak kering gitu lah ya. Menggunakan mata bajak singkal. Luar biasa, padahal kalau biasa itu informasinya kalau manual itu dapat 250 ubin aja udah cengap-cengap operatornya ya Mas ya. Ya, Ini iya bisa kalau masih sampai belajar. Pernah 700 ya? Pernah kemarin, tapi tanahnya yang lunak. Tanahnya lunak. Kayaknya 2 kali lipatnya lebih kalau itu Mas. Iya, maksudnya waktu kecepatannya iya dengan menggunakan yang versi 4,5 mas. versi 4,5 ini Dulu yang waktu terbaru ya. versi kedua dan versi ketiga itu masih sama seperti Tetap manual. sama dengan manual. Kalau sekarang kecepatannya bisa 2 kali lipat kecepatan operator manusia manual ya. Ya, dalam catatan tanah lunak itu. Tanah lunak. Iya. Tapi kan kalau manual dengan manusia tanah keras juga sama lamanya kan ya. Iya. Sama aja dengan Betul. tanah ini. Satu nggak capek. Ini bersih traktornya Pak. Ini karena tadi turun ya, jadi Iya, turun karena kita setting. tapi kalaupun nggak turun bisa nggak Mas Hasim dari galengan tok gini. Bisa. Kayak Kalau mobil-mobilan. kalau untuk mata bajak kita enaknya berdiri di tengah mas, seperti obat nyamuk bakar. Oh gitu. Iya, itu tekniknya yang saya pakai. Jadi operator berdiri di tengah sawah, ini tinggal muter gitu aja ya. Betul sekali. Kalau untuk garu ya, kalau untuk garu sama gelebek itu kita cukup dari pematang aja mas. Karena garu nggak harus muter kan ya. Kalau gelebek itu pencangkulan pertama sahabat tani. Jadi kalau sawah di Kebumen rata-rata itu olah tanahnya pasti 2 kali. 2 kali. Khususnya di musim pertama ini ya MT1. Iya, jadi kita pertama digelebek namanya disingkal. Iya. Dan saya jadi disingkal itu semacam dicangkul lah. Dicangkul dalam ya Mas ya. Iya. Disingkal seperti ini. Kemudian nanti setelah disingkal selang berapa hari itu Mas kira-kira? Kira-kira semingguan mas. Semingguan Iya. baru namanya digelebek bahasa Jawanya itu. Digaru, Digaru. diratakan, disisir. Diratakan dengan yang alatnya itu kayak apa namanya? Sisir. Kayak sisir itu. Iya.
Jadi nanti petaninya nggak bongkahan-bongkahan besar ini. Hancur nanti seperti langsung bubur. hancur, udah rata. Bahkan beliau itu tadi nyampaikan yang dalam bisa diisi, yang tinggi itu bisa diratakan hanya dengan remote control. Remote control itu tadi. Luar biasa itu. Memudahkan, garapannya rapi, kedalamannya juga mungkin bisa lebih dalam ya Mas daripada yang manual. Kan ceritanya ada yang operator-operator manual males terlalu dalam. Asal bisa cepet nggak didalemin gitu. Kalau ini bisa dalam sama ya waktunya ya. Kalau ini untuk settingan dalam dipastikan pasti lebih lambat Mas. Lebih lambat juga karena berat kan, semakin ke dalam semakin dalam semakin berat. Ya, tapi kalau untuk daerah sini paling sejengkal ini Mas. Dalamnya ya. Kalau lebih dalam lagi kita susah Mas kalau waktu ngelebek. Selama ini ada komplain nggak? Ini kurang dalam Mas, enggak ya? Enggak. Kan kadang ya, kita dampingi petani juga, ini traktornya siki wegah jeru-jeru ya. Kalau ini udah termasuk standar lah ya. Standar, sejengkal bisa di traktor dan bisa dalam dan bisa ceritanya jenengan anu ya apa? Punya wilayah ya Mas ya. Jadi dengan adanya traktor siluman ini dan memang sebelum itu bapaknya yang operasiin punya wilayah kerja traktornya. Jadi traktor siluman kita itu punya wilayah kerja sekitar 11 bau. 11 bau itu ya. Berapa itu? Sebau itu 500 ubin. Ya tinggal dikalikan berapa. 7,8 hektaran kurang lebih tadi dicatat itu wilayah kerjanya Mas ini ya. Garapannya 7,8 hektar. Itu tiap musim harus tanggung jawab olah tanah lahan itu ya. Betul. Udah diatur oleh desa ya. Sudah. Jadi kerjanya terus bayarannya petani sama nggak Mas? Dengan wilayah lain kan pakai manual, bayarin tukang traktor misal berapa, kalau di sini berapa, sama nggak? Sama dengan manual. Untuk biaya olah tanah per ubinya itu 1.100. Jadi petani pemilik sawah bayar 1.100 per ubin. Betul. Per 100 ubin berarti 110.000. Betul sekali. Dengan manual sama, dengan otomatis remote sama. Betul. Nah itu hitung-hitungan jenengan. Itu kan jenengan harus modal apa namanya, modal alat itu, alat yang di atas itu box itu namanya itu box, ada tulisan prototype itu tadi, ada remote, ini kan modal juga. Itu nutup enggak kalau orang operator dengan tenaga kemudian jenengan nambah modal, bayarannya sama kan ya, bayarannya sama, dihitung-hitung anu impas enggak dengan apa yang jenengan investkan dalam bentuk remote control itu Mas? Kalau menurut saya sih untung Mas, untungnya malah, ya? Untungnya di mana? Kita tidak banyak menghabiskan tenaga, pengeluaran buat BPM lebih hemat. Terus kalau manual itu pasti ada biaya pijet, biaya untuk sakit, pasti sakit Mas kalau biaya pijet ya. Iya, kalau pakai manual pasti habis musim traktor itu sakit. Oh gitu, operator itu pasti semua, pijet ya. Iya, itu berapa biayanya. Sedangkan kalau kita pakai remote control itu bisa dipangkas Mas. Satu BBM tadi menghemat 2,5 liter per hari. Kemudian lebih cepat ya, lebih cepat pengerjaannya. Betul. Ketiga nggak capek itu, otomatis kan kesehatan fisiknya lebih anu loh, nggak pijet kaki, biasanya operator harus pijet macam-macam. Jangan berarti kayak main game aja ya. Ngoperasin traktor cuman asal ke sawah muter-muter gitu. Dan selama ini pasti dengan remote, traktor remote ini kalau ngerjain jatahin jenengan yang 7,8 hektar itu ya Mas ya? Betul sekali Mas. Nggak pernah digarap manual. Nggak pernah, paling garap manual paling yang tidak memungkinkan, misal kita terjebak di bekas tumpukan jerami itu kan sangat lunak, itu biasanya terjebak, kita dorong, kita keluarkan dulu baru jalankan lagi. Maksudnya tapi tetap bawa pakai alat sama remote-nya. Kemudian kalau terjebak di tumpukan bekas jerami yang nggak disebar itu kadang tetap harus dibantu gitu ya. Iya. Tapi yang nggak rekasan itu enggak kayak manual gitu ya. Sedikit aja ya. Menarik. Nah ceritanya Mas ini kalau boleh tahu ini kan update-nya itu tadi sampai versi 1 sampai versi 4,5. Iya. Dan itu kalau hitung-hitungan biaya tadi genah udah lebih hemat, lebih cepat, kemudian lebih mudah. Itu kalau ada sahabat tani yang penasaran Mas Hasyim. Ya. Itu tambahan investasinya tadi, itu tadi menguntungkan jelas investasinya ya. Lebih cepat, lebih hemat BBM dan lebih mudah, nggak pegel-pegel kakinya. Itu pasti kan ada berupa biaya ya pengganti investasinya membeli itu.
Iya. Alatnya saya juga belum pernah megang, itu kayaknya canggih banget itu. Kayak biasanya yang buat di pesawat itu emang ya Mas, betul, ya? Pesawat aeromodeling itu. drone. Itu mahal nggak Mas? Habis berapa kalau ada sahabat tani pengen punya gitulah ya? Oke. Untuk versi yang sekarang, versi 4,5 itu untuk investasinya 5.950.000 Mas. 6 juta lah ya pasti. Iya, sudah 50.000 main keton murah mesti ya. Iya, Tapi emang murah itu loh. 6 juta itu tambah 6 juta udah lebih cepat, lebih hemat. Betul. Udah terjual berapa unit Mas? Selama ini? Kita udah nyebar dari Aceh sampai Papua sudah 64 unit. 64 unit. Selama ini ada komplain nggak dari paling komplain pernah ada waktu itu ditabrakin sama orang Nusa Tenggara. Ditabrakin gimana? Iya, karena ditabrakin Verem karena waktu mengendalikan sambil bicara terus karena saking senengnya buat belajar. Jadi nggak ngeliat tabrak ke apa itu, antar traktor? Bukan, ditabrakin ke tanggul. Terus gelimpang gitu. Iya, itu ada spare part yang terbakar. Oh, spare part itu terbakar. Iya, karena emang itu kesalahan operasional iya, ya. Iya, operasional. Terus langsung saya kirim spare partnya. Oh gitu. Dan berarti siap pasang. Seluruh Indonesia Mas Hasim? Siap. Bahkan udah pernah ngirim ke Papua? Papua sudah. Ke Aceh pernah? Iya. 60 unit. Dan itu sudah lancar-lancar aja nggak? Dalam artian kalau bukan karena kesalahan operator nggak ada komplain yang nggak ada masalah. Wah ini remote-nya nggak jalan atau gimana nggak ya? Iya. Alhamdulillah lancar-lancar aja ya. Lancar. Tapi saya itu loh Mas, apa namanya? Untuk menjaga kepuasan konsumen, itu alat saya garansi jasa servis. Oh gitu. Ingat, jasa servis selamanya. Wis. Iya. Untuk sobat tani lifetime. Iya. Garansi jasa servisnya loh. Jasa servis. Jadi kalau mau ngundang Mas Hasim servis gratis. Tapi naik ngundangnya ke Papua ya mesti ngongkosi lah ya. Betul. Biasanya dikirim sih Mas. Oh, biasanya dikirim. Dikirim ya. Asal sampai ke sini barangnya harus diservis gratis ya. Betul. Nanti dikirimkan lagi. Tapi biaya pengiriman tetap konsumen lah ya. Betul sekali Mas. Oh gitu. Ini jadi kalau sahabat tani penasaran dan pengen punya, hanya dengan uang 5.950.000. Wah, ini promosi nih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bisa memiliki traktor siluman dan bisa traktor hanya dengan remote control. Menarik sekali Mas Hasim, obrolan kita ini sepertinya udah ada setengah jam. Di tengah matahari seperti ini, satu lagi saya tanya Mas. Iya, boleh. Ini kan kekayaan intelektual jenengan Mas. Jadi jenengan itu punya temuan lah. Kalau bisa dikatakan ini adalah jenengan yang menemukan versi dari 1 sampai 4,5 itu kan pasti ada upaya yang nggak mudah. Betul. Jadi ada belajar, ada pengorbanan pastinya ya, ada pengorbanan dan ada waktu yang lama untuk menjadikan ini traktor seperti ini menjadi sempurna versi 4,5 ini. Betul. Itu kalau dihitung-hitung, kalau misal nanti ada yang beli kemudian niru apa adanya gitu, itu kan hak ciptanya panjenengan jadi dijiplak itu begitu saja Mas Hasim. Ada upaya untuk melindungi ini enggak Mas? Maksudnya hak ciptanya panjenengan supaya tidak dipakai seenaknya oleh halayak umum, tapi tetap dengan izin jenengan, itu ada upaya ke sana enggak Mas? Sudah Mas. Oh sudah. Sejak waktu itu launching tahun 2018 kita sudah difasilitasi hak paten. Hak paten ya, patennya ini ya oleh. Iya, di backup launching di Dinas Pertanian Kebumen, terus di handle langsung sama Disperindak Kebumen. Iya. Jadi dari Distapang, Dinas Pertanian dan Pangan, itu dibantu untuk dihubungkan dengan Disperindak untuk mengurus itu ya. Betul sekali, dan sampai sekarang ini masih tinggal nunggu pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif. Betul. Berarti berproses tetap proses sana itu ya. Jadi harus lama prosesnya, agak lama. Jadi biar terlindungi lah hak patennya panjenengan ini nggih. Oke, sahabat tani luar biasa. Ini ngomong-ngomong, pemuda ini kreatif sekali dan cerdas lah saya pikir. Padahal beliau nggak mau kuliah nih, cuman ijazahnya ma'arif tadi SMK, ya. Mas. SMK, tapi nggak punya biaya dulu. Ilmunya
Ngungkuli S1 nih, saya juga udah tunduk sama Masih jenengan. belajar Mas, bener Mas. Ini ilmu nutur di jalan Mas saya Mas. Ilmunya dari mana Mas? Cerita Ilmu nutur di dibocor. jalan. Biar sahabatannya ikut belajar nuturnya di mana? Saya ikut nuturnya. Aduh, di mana ini ya? Ya pertama kita ya membeli banyak buku tentang pelajaran microcontroller ya. Itu jangan beli buku. Enggak Beli download bukunya. gratisan gitu enggak? Enggak. Kita beli, kita pelajari, terus ada bahan-bahan, lihat YouTube vlog-vlog orang itu tentang elektronik kita pelajari, terus banyaklah sumbernya Mas. Tapi lebih banyak otodidak sih. Sama teman juga Sama kita teman. Punya komunitas praktek itu tadi juga ya, aero modeling itu ya. Jadi ada. saling tukar ilmu, cari di Google, cari di YouTube. Nah itu sahabat tani, Mas Hasim itu ilmunya itu katanya nutur di jalan, padahal nggak nutur, tapi sampai beliau itu direlain berkorban beli buku, beli PDF yang dijual online itu ya Mas ya. Betul. Tentang mikro apa tadi, mikrokontroller, kemudian tentang remote, tentang macam-macam itu bener-bener dicari ilmunya. Bahkan sampai ke YouTube vlog-vlog segala macam yang membahas itu, berarti jenengan hafal ya, yang siapa yang bahas, terus ilmunya di mana itu dipelajari oleh beliau. Betul Mas. Prinsipnya ketika kita mau sesuatu itu perfect di tangan kita, ya memang harus fokus untuk belajar itu ya Mas ya. Betul sekali Mas. Kalau nggak pernah belajar ya nggak dapat sesuatu. Kemudian harus komunitasnya juga yang mendukung tentang pelajaran itu, tentang profesi kita. Betul. Satu lagi Mas Hasim, ini udah siang, kapan-kapan boleh kita ngobrol lagi. Ada ini nggak Mas, closing statement atau pesan buat sahabat tani sekalian yang menyaksikan channel YouTube Penyuluh Pertanian Kebumen? Oke. Apa kira-kira buat sahabat tani supaya bisa inilah mengambil pelajaran dari Mas Hasim, Wahid Hasim ini? Silakan Mas. Oke, ini lebih mengarah kepada para pemuda ya Mas ya. Untuk pemuda jangan malu bertani, karena dengan penerapan teknologi di sektor pertanian kita dapat mempermudah semua proses ya. Karena zaman sekarang sudah era digital Mas. Era digital. Iya, kita manfaatkan ilmu itu, kita terapkan ke sektor pertanian. Seperti misalnya ini traktor remote siluman, kemudian IoT kita terapkan di pertanian bisa Mas. Oke, yang penting sebelum closing saya tadi lupa, ternyata beliau itu udah punya rintisan IoT, Internet of Things ya. Betul, kita bisa bahkan sebelum ini saya udah cerita-cerita di bengkel beliau tuh. Nah itu tadi ada lampu di depan rumah itu bisa nyala hanya dengan HP begini sahabat tani. Jadi nyalakan lampu teras itu ternyata nyala. Bahkan beliau itu udah punya miniatur ini ya Mas ya. Buat smart farming. Nah, jadi nggak jadi closing nih. Saya lupa ini bener. Ini menarik. Ini dia udah punya rancangan untuk smart farming. Beberapa episode sebelum ini kita udah bahas ada smart farmingnya Habibie di Macakal. Di Kebumen ada ini calon kreatornya, tapi baru udah bisa buat miniaturnya ya Mas ya. Betul sekali, dan Mas. itu udah jalan ya. Sudah. Misal harus nyiram jam berapa, kemudian diperintah nyiram. Tadi dibuktiin untuk lampu teras sama lampu bengkelnya cuman pakai asisten Google, beliau bisa nyalain gitu. Betul sekali. Dan ini ke depan mungkin pengembangannya Mas apa Mas sebelum closing nih ya, balik lagi nih lupa banyak saya sih Mas tadi. di sektor pertanian banyak. Itu nanti bisa apa namanya? Penyemprot tanaman secara remote control. Kita bukan drone ya. Tapi kita seperti kayak traktor lah. Kayak traktor tapi buat semprot OPT gitu sama penyakit gitu. Orang misal ya. Bisa semprot pupuk organik cair. Pupuk organik cair. Nanti jalan tapi dia bisa merawat tanaman sawahnya gitu ya. Ya, kita pakai remote control Mas, karena Remote mau control. bikin drone itu mahal banget. Tapi kalau untuk IoT-nya kira-kira untuk bikin smart farming gitu memungkinkan nggak Mas? Misal kita kan sekarang lagi modelnya kayak kebun-kebun hidroponik atau aeroponik atau kebun-kebun yang dikelola di greenhouse itu kan butuh penyiraman tenaga. Jadi kan kira-kira tadi kan miniaturnya kayaknya udah bisa. Ada gambaran untuk membuat ke sana nggak? Kalau punya modal, kayaknya udah punya lah modalnya. Nanti aku terapkan dulu lah di belakang rumah di hidroponik. Jadi sama di kebun terong di rumah ada. Jadi nyiram otomatis gitu. Nyiram nanti suatu saat kalau ada paketan smart farmingnya yang bisa dipamerkan, kita diundang ya Mas ya. Boleh siap Mas. Selain traktor kontrol ini. Oke. Ya.
lanjut lagi pesannya untuk sahabat tani apa Mas itu, Ya, itu. biar pada semangat. Untuk para pemuda di kampung inilah terutama lah, itu jangan malu untuk bertani lah ya, karena bertani itu menyenangkan, mudah. Tapi tentunya dengan menggunakan teknologi. Kurang lebih seperti itu Mas. Oke, luar biasa obrolan kita hari ini sahabat tani. Bertani itu mudah, tentunya dengan bantuan teknologi. Betul. Yang ada. Adanya teknologi itu untuk mempermudah, bukan mempersulit ya. Betul sekali Mas Mas. Hasyim, terima kasih waktunya yang luar biasa Mas Hasyim. Kapan-kapan kita jangan bosan-bosan datengin tim ya. Siap Mas, dengan Tim senang hati Panggung Mas. Penyuluhan, kita mencari ilmu ke Mas Hasyim dan menyebarkan ilmu ini dalam bentuk materi-materi penyuluhan, dalam bentuk panggung penyuluhan ini. Terima kasih. Kita closing dulu. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai lagi maskernya Mas. Oh iya.